Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan baru yang akan membahas tentang sejarah penemuan manusia purba dan jenis-jenisnya di Indonesia. Mari dengarkan penjelasan berikut ini agar bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Sejarah penemuan manusia purba dan jenis-jenisnya di Indonesia. Berbicara tentang sejarah penemuan manusia purba dan jenis-jenisnya di Indonesia, mari mundur sejenak ke ratusan ribu tahun lalu. Dikutip melalui buku Manusia Purba di Indonesia karya Aldrianto Trimaryanto, para ahli sejarah meyakini bahwa manusia purba telah hidup di bumi sejak 4 juta tahun yang lalu. Namun, manusia purba di Indonesia ditemukan pertama kali di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menariknya, mereka diperkirakan sudah hidup 600.000 tahun yang lalu. Sejarah penemuan manusia purba di Indonesia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sejarah penemuan manusia purba di Indonesia diperkirakan sejak zaman kuarter sekitar 600.000 tahun lalu. Zaman kuarter pada dasarnya terbagi menjadi dua era, yaitu zaman Diluvium atau Pleistosen dan zaman Aluvium atau Holosen. Pada zaman Diluvium atau zaman kuarter awal, keadaan alamnya belum sempurna. Zaman ini juga disebut dengan zaman es, karena es dari kutub utara dan selatan meluas sehingga menutupi daratan Eropa Utara dan Amerika Utara. Sedangkan zaman Aluvium, keadaan bumi sudah lebih berkembang. Berbagai jenis flora dan fauna mulai hidup dan berkembang. Pada zaman ini juga manusia ikut berkembang dan memulai peradaban hingga saat ini. Dr. Gustav Heinrich Rapp von Koenigswald atau yang dikenal dengan G.H.R. von Koenigswald, seorang paleontolog dan geolog asal Jerman, menjelaskan zaman Diluvium dibagi menjadi 3 lapisan. Ketiganya adalah lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas. Masing-masing lapisan tersebut ternyata memiliki fosil manusia purbanya tersendiri, yaitu yang pertama, Diluvium bawah. Lapisan Diluvium bawah dinilai sebagai lapisan tertua yang memiliki 3 jenis manusia purba di dalamnya, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus dubuis, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis. Yang kedua, Diluvium tengah. Penemu fosil zaman Diluvium tengah diketahui adalah Dr. Eugen Dubois yang mengatakan pada masa ini manusia purba telah berdiri tegak. Jenis manusia purba pada zaman ini adalah Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, Diluvium atas. Di lapisan ini fosil manusia purba termudah ditemukan, seperti fosil yang ditemukan di Ngandong, Jawa Tengah, yang kemudian diberi nama Homo soloensis. Selain itu juga ada fosil manusia purba yang ditemukan di Wajak, Tulungagung, yang diberi nama Homo wajakensis. Sejak zaman itu, zaman Diluvium berakhir dan digantikan oleh zaman Aluvium. Pada zaman ini, jenis Homo sapiens atau manusia cerdas berkembang dan terus berevolusi hingga saat ini. Jenis-jenis manusia purba. Secara garis besar, jenis manusia purba dibagi menjadi 3,
yang dikutip dari modul penjelasan SMA Sejarah Indonesia kelas 10, kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang oleh Mariana, yaitu yang pertama Meganthropus paleojavanicus. Fosil Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh arkeolog von Koenig-Walsh dan Weidenreich antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran pada formasi Pucangan. Berdasarkan hasil penemuan tersebut, ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus yaitu hidup pada zaman Pleistosen awal yang merupakan masa awal kehidupan manusia. Memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan gigi geraham yang besar. Memiliki bentuk gigi yang homonim. Memiliki otot-otot kunyah yang kuat. Memiliki bentuk muka yang masif dengan tulang pipi tebal, tonjolan kening yang mencolok, tonjolan belakang kepala yang tajam, serta tidak memiliki dagu. Memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus atau manusia kera adalah jenis manusia purba yang fosilnya paling banyak ditemukan. Berdasarkan penemuan fosilnya, Pithecanthropus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pithecanthropus hidup pada masa Pleistosen awal dan tengah sekitar 1 juta hingga 1,5 juta tahun silam. Memiliki tinggi badan sekitar 168 sampai 180 cm dengan berat badan rata-rata 80 sampai 100 kg dan berjarak tegak. Memiliki volume otak sekitar 775 sampai 975 cc. Batang tulang lurus dengan tempat-tempat perlekatan otot yang sangat nyata, sehingga bentuk tubuh dan anggota badan tegap. Memiliki rahang yang sangat kuat dengan bentuk geraham besar, sehingga bisa mengunyah dan otot tengkuk yang kuat. Bentuk kening menonjol sangat tebal, bentuk hidung tebal dan tidak memiliki dagu serta bagian belakang kepala tampak menonjol. Yang ketiga, Homo. Meski terbagi menjadi dua zaman perkembangan yakni Diluvium dan Alluvium, jenis manusia purba Homo memiliki ciri-ciri seperti volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc. Diketahui memiliki otak besar dan otak kecil sudah berkembang, terutama pada bagian kulit otaknya. Memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150 kg. Tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi serta terjadi penyusutan di otot tengkuk. Sudah berjalan dan berdiri tegak sehingga memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna. Nah, itulah penjelasan sejarah manusia purba di Indonesia. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya. Dan jangan lupa selalu dukung YouTube channel Kunci Sejarah ini agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan ke depannya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.